Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Buat yang waktunya terbatas karena harus sholat Jumat, terutama yang di Sumatera kali ya. Silakan nanti lihat rekamannya aja, aman kok. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan jadi minggu lalu kita mencoba mensimulasikan OSPF sama BGP, cuman masing-masing pakai Mikrotik sama Cisco. Oke, sekarang kita coba OSPF lagi, TCP/IP. Jadi Anda bisa masuk ke sini, Advanced Routing. Jadi materinya ada di TCP/IP Advanced Routing. Kemudian kita bisa lihat di Mikrotik. Ini makhluknya Mikrotik. Di bagian OSPF ada dua sebetulnya. Satu yang sederhana, bentuknya seperti ini yang sederhana. Ada 3 router, satu area. Jadi areanya cuma satu, backbone doang. Oke, routernya ada 3. Router 1, router 2, router 3. Nah, kita akan coba yang lebih rumit, multi area. Jadi ada area 0 atau area backbone yang menghubungkan router 1 ke router 2. Ada area 1, sambungan ke LAN 192.168.1/24. Area 2, sambungan ke LAN 192.168.2/24. Nah, ini di Mikrotik. Kita akan coba lihat juga TCP/IP Advanced Routing. Kita akan coba Mikrotik dulu nanti, tapi nanti kita akan coba di Cisco juga. Oke, jadi kita coba bikin pusing kepala. Ini dia makhluknya, sama bentuknya, gambarnya sih sama. Oke, IP-nya sama, cuman yang ini Cisco semua. Ini perintah Cisco, yang ini perintah Mikrotik. Oke, dan kita akan cabut nanti salah satu. Salah, ke atas dulu. Kita bisa cabut router 1. Kita cabut router 1, kita ganti jadi Cisco gitu. Oke, kita coba dulu pakai Mikrotik, bisa nyambung nggak? Terus nanti komputer dari sini bisa ngeping ke komputer sini. Jadi komputer di 192.168.1 bisa nggak nyambung ke 192.168.2. Ini kalau digedein lebih enak ngelihatnya kayaknya. Jadi 192.168.1 bisa ngeping ke 192.168.2. Kira-kira targetnya itu doang sih. Kalau routing OSPF yang nggak jalan, ini nggak bisa ping satu sama lain ya. Ini tidak, apalagi ini lewatnya 4 router, pusing kepala adalah urusannya. Oke. Jadi di sini cantiknya yang namanya OSPF, BGP dan sebagainya, cantiknya seperti itu. Kita punya router banyak, settingannya sedikit, tapi dia bisa tahu semuanya satu sama lain, gitu. Oke. Kalau mau gila lagi nanti kita tambahin routernya, pusing tapi. Oke. Kita akan coba ya. Ini baru saya install si GNS3. Jadi untuk mainan kayak gini kita pakai GNS3. Ini kira-kira mirip-mirip sama software defined network. Cuman ini dipakai kayak pakai tracer sih sebenarnya buat simulasi jaringan. Cuman pakai tracer terbatas hanya Cisco doang, dan itu juga Cisco terbatas. Kalau ini Cisco bener dimasukin, server bener dimasukin. Konsekuensinya komputernya akan berat banget kerjanya. Kalau kita main GNS3 ya. GNS3 komputer akan berat. Kalau pakai tracer komputernya nggak berat sih kerjanya. Kalau buat main-main sederhana kita bisa pakai tracer. Nah, kita akan coba ikuti contekannya. Gimana caranya? Gini. Jadi tolong dilihat router 1, router 2, router 3, router 4. Oke. Jadi kita ngikut aja. Ini kalau dilihat ini router di GNS3 ya, yang ada gambar panah 4 biji itu router. Ini switch, ini client atau end device. Bisa server, bisa client biasa. Oke. Routernya sudah ada Mikrotik 1, 2, 3, 4. Saya masukin Mikrotik 1 sebelah sini.
Mikrotik 2 sebelah sana, Mikrotik 3-nya sebelah sini ya. Mikrotik 4 sebelah sana. Oke. Nanti saya butuh komputer sih. Di sini ada sambungan ke cloud nih sebenarnya. Dari router 2 punya sambungan ke 172.16 sekian. Ini saya ganti. Ini kalau pakai NAT IP-nya jadi 172.16 sekian. Kalau pakai NAT yang ini ya, pakai NAT yang ini. Karena kita akan pakai cloud, kemungkinan besar IP-nya bukan yang ini, tapi IP-nya IP dynamic. Oke, kita punya cloud di sini. Dan saya punya PC blow on di sini. Targetnya PC 1 harus bisa ping ke PC 2. Oke. Nanti kita sambungin satu-satu. Sambungannya harus benar port-portnya. Kalau portnya salah, konfigurasi bisa kacau semua nih. Nah, di sini dia port-portnya. Ethernet 0 masuk ke ETH 1. Di router 1 ETH 0 masuk ke ETH 0 router 2. ETH 1-nya waktu ke router 3 ETH 0. Jadi kita ikutin aja persis sama. Nanti konfigurasinya harus ngikut. Hati-hati ya, ETH 0 di GNS3 sama dengan Ethernet 1 di Cisco Mikrotik. Kalau Cisco 0 ke 0. Kalau Mikrotik geser 1 angkanya. Oke. Jadi ETH 0 kita coba connect. Ethernet 0 masukin router 2, Ethernet 0 juga. Oke. Ethernet 1 masukin router 3, Ethernet 0. Oke. Sekarang di router 2, Ethernet 0 masukin, ini udah dikerjain. Ethernet 1 masukin Ethernet 0 router 4. Ethernet 1 masukin Ethernet 0 router 4. Oke. Terus di router 2 juga ada Ethernet 2 masukin ke internet. Yang ini masuknya ke NAT, cuman saya akan masukinnya nggak ke NAT. Masukinnya ke LAN. Yang ada di, jadi ini beda konfigurasi sih sebenarnya. Saya akan masukin ke LAN yang ada di komputer saya. Jadi dia akan dapat IP dynamic dari router saya yang ada di jaringan beneran, gitu ya. Oke. Ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke router 3 sama router 4. Oke. Router 3 Ethernet 0-nya udah dipasang. Ethernet 0-nya udah dipasang nih ya. Masuk ke Ethernet 1 udah. Sekarang Ethernet 1-nya masuk ke PC 1. Ini Ethernet 1 masuk ke PC 2. Ini LAN-nya ya. LAN yang ada di router IP-nya 192.168.11, 192.168.21/24/24. Oke. Ini udah dipasang semua. Sekarang kita coba nyalakan. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini baru diinstal semua sih, asal tahu aja nih. Ini Mikrotiknya baru saya install nih barusan. Habis sholat Jumat baru diinstal. Oke. Saya nyalain semuanya. Cara nyalain cuma diklik aja start, ini nyala semua. Oh, saya dapat komplain dari yang pakai Windows, kayaknya mereka kesulitan buat jalanin GNS3. Jadi yang pakai Windows kayaknya banyak kesulitan buat jalanin GNS3. Solusinya nggak tahu. Solusinya pindah ke Linux lah, lebih gampang. Karena rata-rata software-software ini dirancangnya buat Linux sih sebenarnya. Kemudian dia porting ke Windows. Nah, karena rancangan awalnya buat Linux, pindah ke Windows belum tentu bisa jalan dengan bagus sih sebenarnya. Jadi sarannya sih kalau emang mau enak hidupnya, mendingan pindah ke Linux sih. Atau dual boot, Windows sama Linux. Linux buat main, buat serius. Windows ya buat ngetik lah, apalah. Buat ngedit video, Windows masih oke lah. Tapi Linux juga udah oke juga sih, ngedit video aja sih. Kalau ngedit sederhana ya. Oke, ini udah mulai jalan. Ini masih loading, Mikrotiknya pada loading semua nih. Mikrotik sedang loading. Oke, ini loading semua Mikrotiknya.
Kelihatan di sini nih loading lagi mikrotiknya. Mikrotik loading semua. Kalau sudah biasa pakai mikrotik, pakai command line, hidupnya sebenarnya enak sih. Oke, ini udah selesai loading. Mikrotik 4 udah beres. Saya minimize. Mikrotik 1 beres. Mikrotik 3 beres. Mikrotik 2 beres juga. Semua mikrotik semua beres. Cuman kalau saya ngeditnya dari di sini nggak enak. Ini nggak enak buat diedit. Nggak bisa copy paste masalahnya. Jadi saya mendingan telnet ke dalam mikrotik itu. Oke, sekarang kita lihat, masuk sini. Mikrotik 2 ini yang ribet. Mikrotik 2 agak ribet, yang router 2 akan ribet. Mikrotik 2 ribet karena dia punya sambungan ke internet. Kalau di sini dia makainya ini ya, pakai statik, di NAT terus statik. Saya akan rubah dia pakai DHCP. Jadi makanya DHCP seperti ini. Jadi beda nanti perintahnya. Oke, saya masuk dulu ke, saya akan telnet ke masing-masing. Konsol itu mikrotik 1. PC 2 hidup. Admin. Yes. Q. Oke. Saya masuk ke mikrotik 1. Konsol mikrotik 2. Admin. Yes. Quit. Kita masuk ke mikrotik 3. Konsol. Admin. Yes. Quit. Masuk mikrotik 4. Konsol. Admin. Yes. Quit. Oke. Saya udah masuk ke 4-4-nya sekarang. Kondisi saya masuk ke 4-4-nya. Oke. Masuk ke 4 mikrotik itu. Kita akan coba saya baca email. Kalau ada pertanyaan pakai email ya. Udah ada pertanyaan aja nih. Apakah dengan diterapkannya sistem NAT one to many oleh ASP juga membuat pelanggannya? Ya, aman. Ini nih pertanyaan dari kuliah atau pertanyaan-pertanyaannya? Ya saya jawab juga. Aman. Cuma kita terbatas karena di belakang NAT. Itu ya masalah. Ya kalau buat user biasa sih nggak masalah sih. Nggak terlalu masalah lah. Kalau user udah mulai kayak Ono masalah. Saya butuh IP publik soalnya saya nggak mau IP private. Itu aja sih masalah. Oke, ini lagi koordinasi buat nanti jam 4. Jadi jam 4 akan ada live lagi tapi di IG ya. Live-nya pakai IG di yang on top sama 1_Indonesia. Nih nanti jam 4. Makanya saya jam 3 kurang seperempat saya harus off, saya buat nyiapin peralatan karena yang ini IG-nya saya akan harus nyalain OpenBTS gitu ya. Oke. Sekarang saya masuk lagi ke mikrotik 1, kita akan coba konfigurasi. Oke, masuk mikrotik 1 kita konfigurasi makhluk 2 ini. Jadi IP address-nya di set, perhatiin Ethernet 1 adalah 10.0.11/30, yang Ethernet 2 10.1.1/30. Ini disesuaikan dengan di atas ini sih sebenarnya 10.0.11, ini slash-nya 24, ini supaya gampang slash-nya 30 aja. 10.1.1/30. Jadi sini yang di titik ini 10.1.1.1, di sini 10.1.1.2, 10.0.1.1, di sini 10.0.1.2. Jadi 0.11, 0.12. Di sini 10.1.21, di sini 10.22. Slash-nya 30.22, ini 24-nya saya ganti jadi 30, nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita akan coba konfigurasi. Turun lagi ke bawah. Kita konfigurasi. Jadi konfigurasinya kalau udah mainan command line cuma gini doang sih. Kalau makainya pakai Winbox,
Mabok lu konfigurasinya asli. Mikrotik 1 mana mikrotik 1? Ini dia mikrotik 1. Ini mikrotik 1 ya. Coba saya gedein. Ini saya gedein semua ya. Mudah-mudahan biar lebih gampang ini ngeliatnya. Mikrotik 2 saya gedein. Mikrotik ini udah 4. Mikrotik 3 berarti yang belum. Mudah-mudahan lebih enak lihatnya. Masuk 1, saya paste di sini. Oke, bisa lihat IP address print. Saya udah punya IP address di set Ethernet 1, Ethernet 2. Oke, nah, sekarang urusannya yang ini. Saya ngambil cuma 2 ini, karena Ethernet 3-nya saya akan pakai DHCP. Jadi ini diambil, Ethernet 3-nya akan DHCP. Jadi saya masuk ke router 2. Nggak boleh salah loh ini, hati-hati nih. Nih, mikrotik 2, router 2, paste. Sekarang kita coba ping. Kita print dulu ya. Address print. Ini kalau mainannya cuma gini, /IP AD tab print tinggal P aja tab. Jadi mainnya satu huruf tab, satu atau 2 huruf tab, print, enter. Coba kita ping 1.10.1.1. Bisa di ping ya. 11 adalah router 1. Kalau dia sendiri 12. Sorry, 11 lagi. 2. Ini ke diri sendiri kalau yang ini. Oke. Jadi kita bisa ping, udah oke. Sekarang saya akan minta, coba cek dulu IP address print. Oke. Saya punya IP address cuma di Ethernet 1, Ethernet 2. Ethernet 3-nya saya sambungin ke cloud. Saya akan minta IP DHCP. Jadi IP DHCP client add interface 3 disable no. Oke. Ini minta IP ke cloud. Oke. Coba IP address print sekarang hasilnya gimana? Dia punya tambahan IP nih. Segini. Ethernet 3. Ini dapatnya dari jaringan saya di internet, jaringan di rumah. Jadi saya ada jaringan di rumah, dia ngasih IP, DHCP server dia ngasih IP. Jadi cuma DHCP client add interface sekian, disable no, langsung dia ngasih IP. Jadi router 2 udah beres IP addressnya. Sekarang urusannya router 3. Ini yang nyambung ke router 1 10.1.1.2, dan ini masuk ke LAN-nya dia. Oke. Ini SPF belum dijalanin. Sorry, router 3, ini dia router 3. Oke, saya paste di sini, enter. IP address print. Dah. Coba kita ping 10.1.1.1 hidup. Oke. Tapi kalau kita ping ke seberang 10.0.1.1, seru tuh. Mulai kacau. 10.0.1.2 kacau. Oke. Ada IP berapa lagi ya yang ada? 10.1.2.1. Coba nggak jalan ini. 10.1.2.1 nggak bisa. 22 nggak bisa. Jadi no root to host karena nggak ada routingnya. Jadi kita bisa IP root print. Tabel routingnya ada, dia cuman 10.1.1.192.181. Ini di router 3. Bisa cek juga di router 1 IP root print. Dia punya routing cuman ini aja. Dia nggak tahu routing yang lain. 10.01 sekian, 10.0 ini. Jadi kita router hanya bisa hidup kalau tabel routingnya benar. Data routing ini dibangun oleh si OSPF tadi atau BGP. Itu yang akan bikin tabel routing. Oke, sekarang kita baru sampai router 3. Sekarang kita router 4. Kalau nggak di set dia nggak bisa komunikasi ya. Seru nih urusannya. Router 4. Ini dia router 4. Coba kita ini dulu ya. IP
address. Ini masih kosong, belum ada apa-apa ya. Jadi mau ping kemana aja nggak bisa nih. Ping 10.1.1.1 nggak bisa. Sekarang kita kasih IP. Di set IP address print. Dia punya IP sekarang. Ping 10.1.2.1 hidup, 10.2 hidup. Oke. Nah, sekarang yang seru adalah komputernya. Ini sekarang selanjutnya ini OSPF, tapi sebelum masuk ke OSPF, saya masuk ke komputer dulu. Masuk sini. PC1 sama PC2 saya masuk pakai terminal konsol. Ini saya masuk, saya gedein biar ada enak lihatnya. Lagi. Oke. Sekarang saya masuk ke PC2. Saya gedein biar wala gak mau masuk nih. Kacau. Kenapa nih? Walah. Kacau. Coba di delete dulu. Start. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Stres nih urusannya. Konsol masuk dia. Saya gedein 2 kali biar sama. Oke. PC1 IP-nya adalah, sekarang kita lihat. PC1 adalah 192.168.1.1 connect ke router 3, PC2 connect ke router 4, 192.168.2.1. Kita bisa lihat di sini sih konfigurasinya. Ini router 3, 192.168.1, 192.168.2. Oke. IP-nya gateway-nya sendiri adalah 11, 192.168.1.1 dan yang satu lagi 192.168.2.1. Oke. Sekarang kita masuk ke PC1. Kalau ada apa-apa help dulu. Perintahnya apa bisa dicek sini. IP help, enter aja lah. IP addressnya adalah 192.168.1.100 misalnya /24, gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Dia cek ada nggak yang pakai IP 100. Nggak ada, dia pakai. Coba ping ke gateway-nya 192.168.1.1. Oke, bisa. 10 berapa? Ini di router 3 kan, router 3 ya. Nah, perhatiin routernya IP-nya 10.1.1.2 ya. Coba kita ping. Saya kecilin lah biar ada enak lihatnya. Ini 10.1.1.2/30. 10.1.1.2 harusnya bisa. Karena masih di router 2, router 3. Bisa. Coba kita nyebrang ke router 1, 10.1.1.1. Itu adanya di router 1. Kalau kita lihat ada di sini dia. 10.1.1.1. Oke. Ini seberangnya dari router 3. Coba kita ping dari PC1, nggak akan bisa. Nggak bisa dia. Kenapa nggak bisa? Karena router 1 tidak tahu tentang 192.168. Gitu. Jadi nggak bisa diping. Oke. Sekarang kita coba masuk ke router PC2. PC2. Ini dia. PC2. Oke. IP-nya harusnya ini dia 192.168.2.1 masuk keluarga 2 lah. Jadi IP 192.168.2.100 /24 192.168.2.1. Oke. Enter. Dia cek apakah ada yang pakai address itu. Nggak ada, dia ambil. Coba ping ke gateway-nya 192.168.2.1. Hidup ya. Sekarang kita coba ke interface lain yang ada di gateway itu. 10.1.2.2. Harusnya bisa karena masih satu mesin.
Kalau nyebrang nggak bisa dia. 10 1 2 2 bisa, karena masih satu mesin. Jadi dia masih tahu, routingnya masih ditahu. Cuman kalau kita mulai nyebrang 21 adanya bukan di router 4, 21 adanya di sini nih. Ini dia. Ada di router 2. 10 1 21 adanya di router 2 ya, bukan router 4. Jadi udah beda mesin. Sekarang kita akan nyebrang, beda mesin, nggak bisa dia. Nggak ada jawaban. Karena si router 2 belum tahu tabel routing ke arah 192.168.2.100, nggak tahu dia. Oke. Jadi ada masalah tabel routingnya belum ada. Nah, sekarang kita pakai OSPF buat mainin tabel routing tadi. Oke, kita akan mulai. Jadi OSPF-nya sederhana aja sih sebenarnya. Cuman ngasih tahu OSPF ini OSPF diaktifkan. Oke. Terus di router 1 dia ngasih tahu bahwa saya masukin area 1, area ID sekian. Nah, ada 2 interface. Yang ini masuk ke area backbone, artinya areanya ID-nya adalah 0000. Yang interface yang ini area 1. Jadi formatnya cuma gitu aja. Add network, networknya sekian masuk ke area backbone, network sekian masuk ke area berapa. Jadi kalau kita lihat, ini ada area 0. Jadi yang 10.0 1 itu area 0, 10.1.1 area 1, 10.1.2 area 2. Oke. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi ngasih tahu bahwa 10.1.1.0/24 area backbone, 10.1.1 ini /30. Oh, slashnya ngaco nih. Nggak apa-apa juga, nggak fatal banget sih. Soalnya di sini slashnya 30. Sini slash 30. Ya, oke lah. Ini /24, ngaco ya. Tapi harusnya jalan sih. Dengan kondisi ngaco jalan. Tapi nggak tahu nanti kalau disambungin ke Cisco mau nggak dia jalan ya. Kita coba aja. Oke, ini kita akan aktifkan OSPF di router 1. Oke, masuk ke router 1 dulu. Mana router 1? Ini dia. Saya masuk router 1. Oke, saya aktifin OSPF-nya. Enter. Jadi OSPF mulai jalan di router 1. Dia akan broadcast periodik ke interface-nya. Saya nyambung ke sini dan saya nyambung ke sini. Periodik dia broadcast. Sekarang router 2 atau router 3 dulu lah. Kita loncat ke router 3 kan. Router 3 kan nyambung ke router 1. Oke, di sini juga mirip. Cuman ini dua-duanya area 1 ya. Jadi dia ngasih tahu bahwa saya punya sambungan ke 192.168.1 sekian. Area 1. Terus 10.1.1.0/30 area 1. Ada 2 area 1. Saya masukin ke router 3 dulu biar kita bisa ngetes. Router 3. Oke. Paste. Oke, ini udah mulai broadcast. Kita tunggu sebentar. Caranya IP root print. Masih belum. Ini dia. Ini udah mulai ada tambahan nih. Ini dapat tambahan ya. Mulai ada tambahan nih. Tadi kan nggak ada sebelumnya. Ini nggak ada. Di sini udah ada tambahan nih. Ada 3 sekarang. Tadi cuma 2. Ada 2 entry aja. Sekarang ada 3 entry. Dan dia tahu ada di sini. Sekarang kita coba ping. Pakai PC 1. Mana dia PC 1? Mana PC 1? Oh, ini dia PC 1. Kita ping nyebrang ke router 1. Ini router 1 di sini. Kita ping salah satu IP dari router 1 ini ya. 10.011 atau 10.111. Oke. Kita nyebrang ping ke makhluk 2 ini. Oke. Coba ping 10.011. Hidup sekarang. Ini udah ke router 1 ya. Saya dari PC 1 masuk ke router 1 sekarang. 10.111 hidup. Tapi coba nyebrang lagi.
10.012. Nggak bisa dia. Karena routingnya belum nyampe ke sono. Jadi yang waktu bisa adalah gini nih. Komputernya ping ke sini bisa, ping ke sini bisa. Ini PC 1 ya, ada di sini PC 1. Dia ping ke sini bisa, ping ke sini bisa. Terus saya suruh pingnya ke sini, ke seberang. Karena router ini nggak tahu cara balikin ping, nggak balik-balik tuh ping. Karena tabel routingnya belum kita beresin di router 2. Kalau mau ngecek gampang banget, masuk ke router 2. Router 2 IP address print. IP address print. IP root print. Oke. Routingnya dia agak beda routingnya karena dia punya routing pakai DHCP dan dia punya gateway ke IP router saya ke internet nih 192.168.0.222.224 tuh ke internet. Oke. Cuman dia nggak punya tabel routing ke 192.168 berapa sih tadi? 1 nggak ada. Oke. Sekarang kita akan nambahin router 2, OSPF di router 2. Ini saya tambahin router 2 akan saya jalankan OSPF-nya. Oke, jadi enable OSPF yang pertama. Terus saya kasih nama ada saya tambahin area 2, area ID 0002 dan kasih tahu di router 2 bahwa 10.010 itu backbone, 10.120 adalah area 2. Saya copy, masukin router 2. Router 2 ini dia makhluknya. Paste. Nah, udah mulai broadcast dia di situ. Oke, kita diamin dulu, kita coba ping dari sini. Kita coba lihat tabel routing sekarang ya. IP root print. Masih belum dapat. Kita tunggu dulu. Ini butuh waktu soalnya. Kan nge-broadcast butuh waktu. Setiap berapa detik sekali lah. Bisa 30 detik sekali atau berapa. Nah, udah mulai dapat ya. Dia dapat sekarang tabel routingnya. Ini dia. Saya punya tabel routing karena 192.168.1 sekian. Lewatin router ini. Oke. Udah dapat dia sekarang. Ini ada yang dapat dari OSPF ada O nih ya. O itu dari OSPF dapatnya. Jadi ini O to OSPF. Oke. S to static. S yang ini static. Gitu. Jadi OSPF dapat ini. Nah, sekarang kita coba ping dari sini lagi. PC 1 kita coba ping. Bisa sekarang. Tadi time out, sekarang udah bisa. Oke. Kita akan coba ping ke seberangnya satu lagi. Router 2 IP-nya berapa sih? 012 sama 121. Coba 012 udah bisa, coba 121. 121 bisa juga. Jadi udah bisa sekarang nyebrang ke interface yang ini udah bisa nih ya. Dari PC 1 ada di sini, dia bisa ping ke sini, bisa ping ke sini, bisa ping ke sini, bisa ping ke sini. Cuma kalau nyebrang ke sini nggak bisa dia. Coba 10122. Di sini 10122 kan? Coba ping ke situ. Nggak bisa dia. Ping 10122. Nggak bisa. Ping 192.168.2.1. Oh, ada kata-kata destination network unreachable. Sebenarnya nggak unreachable ini sebenarnya kategorinya unreachable. Jadi sebenarnya nggak nyambung, ada error nih sebenarnya. Oke, beres ya. Sekarang kita coba, kita akan coba ini. Kita akan coba nyambungin. Kita akan aktifkan OSPF di router 4. Oke. Router 4 akan diaktifkan OSPF-nya nih. Oke. Lagi seru nih belakang. Router 4 diaktifin OSPF-nya. Deh. Oke. Dia butuh waktu. IP root print. Dia masih belum dapat tabel.
Cuman ada 2 line aja di sini. Kita butuh waktu bentar buat dapetin tabelnya. Oke, ini belum. Udah dapet dia sekarang. Dia punya tabel ke arah 10 sama 20. Oke. Dia punya routing ke yang lain juga. Coba sekarang kita coba. Oke, pakai PC 1 lagi tetap ke 21. Sekarang bisa dapat reply yang benar. Tadi kan destination unreachable. Sekarang reply-nya benar. Coba kita sekarang ke 2100. Nyambung. Sudah. Ini nyambung ke PC yang ujung satu lagi ya. Sudah nyambung. Kalau kita lihat pakai PC 2, nyambung. Coba kita cek. 192, 108, 100. 100 tuh PC 1 ya. Nyambung. Kira-kira gitu. Jadi itu kelihatan waktu prosesnya kita bisa ngelihat proses perkembangan tabel routingnya. Jadi topping routing ngasih tahu satu sama lain. Tapi buat ke internet ini belum tahu dia. Address ke internet nggak tahu. Supaya bisa broadcast ke internet caranya adalah gini. Oke. Mana dia? Nih. Distribute default routing. Jadi oke. Kita harus bikin NAT dulu di Ethernet 3-nya. Karena internetnya tetap nggak tahu, kita nggak bisa ngasih tabel ke internetnya. Jadi ini harus di NAT. Di router 2 ya, saya NAT dulu. Interface 3 saya NAT. Ini masuk ke 2. Oke, ini di NAT. IP firewall print. Oke. Nggak bisa di print ya. Ya udah. Not print, sorry. IP firewall not print. Kita bisa lihat NAT-nya udah aktif ini kayak Ethernet 3. Oke, source NAT, masquerade, interface Ethernet 3. Oke. Sekarang saya pengennya broadcast. Caranya ada di ini dia. Di instance ini set distribute default. Jadi ini kuncinya di sini. Ngasih tahu bahwa kalau mau ke internet lewat saya, gitu. Jadi set distribute default ngasih tahu ke semua bahwa kalau mau ke internet lewat saya. Ini saya klik kanan copy. Ini 2 kan? Paste. Oke. Coba sekarang kita masuk ke router 3 yang paling jauh. Oke. IP root print. Udah dapat langsung. Ini dia. Coba kita ping ke 192.168.0.224. Itu router ke internetnya. Dapat respons. Saya punya 2 kebetulan, 224 sama 222. Bisa kita ping dua-duanya sekaligus. Tapi sebetulnya ini lewat NAT sih. Jadi di router 2 kita NAT. Itu ya, beres ya. Oke, saya coba cek ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita ganti Cisco. Ini ada pertanyaan. Ini saya buang. Kok nggak bisa? Lama banget ya. Osnovel. Apa perbedaan jaringan seluler 5G, 5G Wi-Fi, 5G Wi-Fi? Emang ada ya 5G Wi-Fi? Jujur saya nggak tahu 5G Wi-Fi itu apaan. Apa tuh 5G Wi-Fi? Nggak tahu saya. Baru dengar ada 5G Wi-Fi. 5G Wi-Fi. 5G Wi-Fi. Oh. Oh, oke.
ini kalau ngelihat ini 5 bukan 5G ini 5GHz Wi-Fi. Maksudnya itu ya. Nggak tahu. Kalau dimaksud adalah 5 GHz Wi-Fi. Wi-Fi dari dulu emang punya dua frekuensi besar. Yang satu adalah 2,4 GHz, yang satu lagi adalah 5 GHz. Jadi kayaknya pertanyaannya agak bingungin ini. Jadi ini harusnya 5 GHz. GHz ya. Satu lagi 5G, generasi kelima. Yang ini 5 GHz Wi-Fi. Kenapa beberapa HP tidak mendukung 5 GHz Wi-Fi? Soalnya dia butuh dua radio. Satu radio 2,4, satu radio 5 GHz. Biasanya yang murah-murah hanya 2,4 aja. Gitu masalahnya. Oke ya. Jadi bukan 5G Wi-Fi loh ini, 5 GHz Wi-Fi. Beda. Oke. Semua materi, jadi kalau mau belajar pakai command line, materi di e-learning rakyat ada tidak. Semua materi yang ada di e-learning rakyat itu pakai command line. Jadi saya tidak pakai Winbox. Ajarannya Ono tidak pakai Winbox. Kenapa tidak pakai Winbox? Supaya Anda bisa copy paste perintah. Supaya Anda bisa nyimpen semua perintahnya di notepad. Jadi kalau Anda pengen ngarsip perintah pakai notepad, teks aja. Jadi teks filenya bisa disimpan. Jadi kalau ada apa-apa sama routernya bisa dibuang tuh router, copy paste konfigurasinya lagi. Cuman di copy paste doang. Jadi kalau Winbox pakai Winbox teler lu udah. Apalagi kalau perintahnya banyak, mabok. Itu ya. Jadi saya aliran command line banget. Istilah backbone dalam OSPF. Backbone tuh backbone biasanya sambungan yang antar gedungnya biasanya kita sebut backbone. Oke. Biasanya itu. Oke. Dan biasanya areanya adalah area 0. Kalau di OSPF biasanya kita definisikan dengan area 0, area ID-nya 0.0.0.0, kira-kira gitu. Jadi itu backbone, itu kebiasaan kita. Backbone adalah yang nyambungin yang paling besar lah, sambungan antar gedungnya lah, kira-kira kayak gitu. Itu backbone-nya. Itu OSPF, kira-kira kayak gitu. Ini gimana sih? Konfigurasi router mikrotiknya dapat dari mana sumbernya? Apakah satu komponennya atau banyak? Sumbernya suka-suka bisa banyak banget sih. Sumber contekan ya. Sumber contekan paling bagus sih di wikinya Mikrotik sih. Wiki Mikrotik. Ini sumber contekan paling bagus yang ini. Kalau mau tahu. Ini bagus banget. Oke, cuman seru lu nyari di sini, seru juga. Misalnya kita mau nyari VLAN. Nah, udah mulai masuk dah lo. Perintahnya seperti apa? Perhatiin Mikrotik pasti pakai gini dia. Mikrotiknya sendiri tidak terlalu pakai Winbox sih sebenarnya. Makanya command line sih sebenarnya. Oke, nih. Jadi kalau VLAN cara konfigurasinya sebenarnya konsepnya seperti apa? Gitu. Diterangkan di sini. Misalnya tentang OSPF, kita lagi ngomongin OSPF kan. OSPF. Langsung banyak nih. Perhatikan semua perintah-perintahnya adalah command line. Jadi kalau Anda masuk ke Mikrotik langsungnya, command line semua ini urusannya. Jadi contoh-contohnya command line, terus ada example sih biasanya. Nih, sample configuration. Nah, ini udah mulai panjang nih. Panjang. Oke, panjang. Jadi kalau Anda nanya konfigurasi routernya bisa cari di mana, contekannya ada di wikimikrotik.com. Kenapa routingnya nggak pakai IP versi 6? Versi 4 aja pada bonyok. Kalau mau pakai versi 6 silahkan lihat di wiki saya juga ada. Jangan khawatir. Jangan yang sini dulu ya. Mabok. Kalau mau pakai versi 6, udah kebelet pengen pakai versi 6 silahkan. Ono Center. Advanced routing juga.
Yang ini yang versi 6-nya ya. Jadi ada versi 6-nya juga ada kalau pengen kebelet sih. SPF versi 6 konfigurasi. Oh ini jangan, masih bahasa Inggris. Cari ke sini aja, IP versi 6 MikroTik. Oke, ini contoh SPF yang versi 6. Ini ada nih, it's bahasa Inggris. Cari yang sederhana aja. Nah ini dia, kelihatan sama kan, mirip sama yang tadi, cuman di sini udah versi 6 nih. Versi 6 saya belum masuk ke versi 6 soalnya versi 4 aja pada pingsan. Kalau mau versi 6 sudah ada sih sebenarnya materinya gitu ya. Jadi versi 4 dulu aja deh, versi 6 pada bonyok. Apakah seluruh teknik routing SPF, BGP, OSR bisa berjalan bareng satu router? Ya bisa, kecuali OLSR. OLSR nggak sembarangan. Paling router yang bisa biasanya OpenWRT. MikroTik kayaknya nggak support, Cisco apalagi. Jadi kebanyakan supportnya SPF dan BGP. Kalau LSR di OpenWRT. Kalau yang routing eksperimen rata-ratanya di OpenWRT gitu ya. Beres ya. Oke. Nyeting MikroTik apakah sama dengan persis? Karena saya pakai MikroTik yang sama sebetulnya. Jadi ini MikroTik yang saya pakai dengan MikroTik yang bakal, kalau misalnya kita beli hardware MikroTik sama persis, karena saya ambilnya dari MikroTik juga. Jadi software MikroTik ini ngambilnya dari sini nih, mikrotik.com. Oke, mikrotik.com. Ini ada bagian, saya gedein dulu ya. Software, klik download. Ada download nggak? Software ya. Software agak ke bawah. Nah ini dia, ambil yang ini, OVA template, sama persis sama MikroTik yang biasa. Jadi kalau Anda pakai MikroTik yang biasa, oh ini udah naik versinya 6471 ya, yang saya pakai 6470. Jadi ini bisa kita download sih sebenarnya, OVA template-nya. Download aja bisa. Mana dia? Ini dia, download. Nggak bisa di run. Jadi cuma ngambilnya kayak gitu aja. Kalau masukin ke VirtualBox cuma gini aja sih. Import appliance, masukin ke folder download. Mana nih? Belum ke download apa gimana sih? Oh baru selesai download. Oke, ini baru selesai download. 6471 baru saya download. Mana tadi Winbox sih? Sini. Saya akan masuk ke download. Ini dia 6471. Cuman gini aja sih, open, next, generate, import. Oke. Nih saya kasih nama, saya ganti namanya aja jadi MikroTik 5. Oke. Ini MikroTik 5 adalah yang versi yang barunya lagi. Yang ini versinya 6470, yang ini sendiri 6471 gitu. Jadi cuman gitu aja sih. Karena dapat dari MikroTik yang langsung, dia betul-betul MikroTik sih. Jadi sama aja, sama persis dengan MikroTik yang kita pakai di hardware. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, sama persis. Cuman wifi-nya nggak ada ya, sorry lupa ngasih tahu. Wifi-nya kagak ada. Soalnya kita pakai di VirtualBox kagak ada wifi-nya. Jadi masalah besarnya adalah wifi. Wifi-nya nggak ada. Oke. Motherboard. Cara pembuatan motherboard. Serius lo bikin motherboard? Oh aduh. Ini nggak salah nih bikin motherboard. Oke. Sarannya gini deh, kalau Anda pengen bikin motherboard, sarannya belajar elektronik dulu deh, elektronika. Saya sih memang S1, S2, S3 saya elektronika sih. Bisa bikin motherboard. Cuman bakal seru nih urusannya. Saran saya sih coba ini aja deh. Masuk ke Bukalapak misalnya.
nggak usah terlalu ke motherboard lah. Motherboard tuh udah rumit banget. Masuk Bukalapak, coba belajar nyolder kit elektronik. Jadi beli aja kit elektronik, oke. Disolder dah. Nih, ini ada kit-kit kayak gitu. Coba lihat. Wah, ini mah repair. Nah, ini kayak gini nih. Jadi ini udah ada PCB-nya, terus disolder. Kalau ini kebetulan LED. Kalau motherboard yang disolder adalah RAM, mikroprosesor, kayak gitu. Prinsipnya sama aja sih. Cuman yang ini lebih gampang. Dan dia pakai, kalau motherboard tuh pakai soldernya solder uap kayak gitu ya, yang dipanasin aja. Kalau ini masih soldernya yang solder jadul banget. Ini contohnya kit-kit kayak gini. Belajarnya dari sini sih, kalau mau belajar awal sih. Kalau mau bikin motherboard, ya kalau ini aja nggak bisa, lu bikin motherboard gimana ya? Sarannya belajar dari sini dulu lah, gitu ya. Kalau Anda bisa kayak gini, nanti belajar mulai ngedesain PCB ini. Dari situ mulai bisa naik ke atas, gitu ya. Sarannya gitu aja deh dulu, belajar nyolder dulu lah. Bagus sih, kalau pada bisa nyolder sih keren-keren banget sih. Saya bisa nyolder, jangan khawatir. Cuman kalau bikin motherboard males, soalnya kecil-kecil susah ngeliatnya. Oke. Transfer file HP via FTP ke komputer. Via, maksudnya gimana sih? Via WiFi router. Lebih dari seperti. Oke. Ini speed transfer 1 mega itu sangat tergantung pada WiFi-nya sih sebenarnya. WiFi itu punya kecepatan minimal WiFi 1 mega. Terus dia akan punya kecenderungan, si WiFi itu punya kecenderungan gini. Kalau jaringan tidak reliable, dia akan turun ke speed yang paling kecil dulu. Kalau bagus, baru dia naik ke atas gitu. Jadi dia akan kayak gitu WiFi cenderungnya. Kalau mau enak transfernya jangan pakai WiFi sih. Pakai kabel USB. lebih gampang pakai kabel USB transfer file mah. Kalau pakai WiFi terus pakai ini ya emang gitu mekanismenya. Mekanisme jaringan seperti itu. Dan ini Anda makanya FTP, hati-hati ya. FTP itu mekanisme lama, nggak efisien juga sih FTP sih sebenarnya, dan nggak aman sih sebenarnya. Saya cenderungnya tidak pakai FTP sih sebenarnya gitu. Tapi yang akan jadi bottleneck di WiFi-nya dan juga di HP-nya. Kalau kita pakai 2,4, kemungkinan Anda akan ya pakai WiFi yang lama ya, 802.11 berapa lah gitu, dan dia akan kecepatan minimumnya 1 mega, yaitu kecepatan minimum sih. Kalau dia lihat bagus, dia akan naikin. Kalau mau naik bener, kita harus mainin di sliding window dan sebagainya. Cuman itu udah sangat kernel banget, nggak rekomend sih sebenarnya. Kalau ngandelin hanya WiFi aja, ya gitu mekanismenya, gitu ya. Kemampuan rata-rata orang Indonesia soal networking. Seberapa merata? Ini pertanyaannya pertanyaan ke menteri nih. Seberapa merata kemampuan rata-rata orang Indonesia yang tahu networking? Nggak tahu saya. Ini harus dites kan? Mana saya tahu, saya nggak pernah ngetes rata-rata orang Indonesia gitu ya. Apa dampak dari negara ini kalau tahu jaringan cuma segelintir orang? Ya udah, internetnya blow on, kira-kira kayak gitu. Ini pertanyaannya harusnya ke menteri, jangan ke saya sih sarannya, gitu ya. Saya kan cuma ngajarin orang. Kalau orangnya nggak pada mau pinter, ya udah, saya sih tetap ngajar aja. Kalau pada mau pinter ya syukur, alhamdulillah, gitu aja kan, simple. Saya nggak ada punya tanggung jawab soalnya, santai.
Yang punya tanggung jawab kayak gini kan Menteri, Mendiknas, kayak Menkominfo. Silahkan tanya kepada beliau. Silahkan tanya pada yang milih beliau gitu kan. Beres ya? Oke. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan coba lebih ekstrim. Saya akan coba cabut sekarang. Nih, mikrotik 1 saya cabut. Mikrotik 2 biarin aja. Mikrotik 1 dicabut. Stop. Oke, delete. Delete. Nah, delete. Oke. Mikrotik 1 hilang. Sekarang kita akan coba ganti pakai Cisco. Coba kita cek dulu kondisi Cisco-nya. Edit preference. Ini salah. Maaf, yang ini. 3600 edit. Oke, saya punya Cisco 36000 3600. Oke. Memorinya 192 mega. Oke, slotnya. Nah, ini slotnya. Oke. Slotnya saya bisa milih sih sebenarnya mau yang mana. Cuman yang ini fast Ethernet bikin masalah, ini juga bikin masalah kayaknya. Jadi saya akan ambil 4 Ethernet aja. Jadi ada 4 Ethernet. Di sini ada 4 Ethernet lagi. Jadi saya punya 2 slot masing-masing 4 Ethernet. Oke. Kalau mau nambahin lagi bisa sih. Nambahin. Tapi ntar jadi ribet konfigurasinya, biarin aja lah. Saya kosongin aja. Jadi saya cuma pakai 2 slot masing-masing 4 LAN, 4 LAN. Okein. Oke. Saya akan pakai Cisco 3600. Apply. Oke. Sekarang saya akan masukin Cisco ke dalam sini. Saya akan jadi router 1 di sini. Oke. Dan dia akan nyambung ke mikrotik 2, nyambung ke mikrotik 1. Sekarang saya akan colong konfigurasinya. Jadi Cisco-nya yang ini, dia punya sambungan ke mikrotik 2, mikrotik 3. Oke. Sekarang nah ininya beda nih sebenarnya. Ini beda. Seru urusannya. Ini dia. Oke. Saya harus tar Cisco-nya Ethernet 1. Oke. Ini karena konfigurasinya beda, saya harus jalanin Cisco dan saya harus cek interface-nya namanya apa segala macam ya. Ini saya belum tahu nih interface-nya namanya apa. Saya jalanin dulu. Start Cisco dengan kondisi nggak nyambung. Sekarang saya akan masuk ke dalam Cisco-nya, konsol. Ini lagi loading Cisco-nya. Oke. Ini benar-benar Cisco. Nah, ini kan namanya Ethernet 0. 00 01. 1011. Jadi harus benar nih nyambungnya. Oke. Saya nyambungnya di sini adalah 11 sama 12 yang saya sambungin ya. Ingat nih. 11 sama 12 yang akan saya sambungin. 11 adalah supaya tinggal copy paste doang nih. Maksudnya saya tinggal copy paste doang. Jadi nanti interface-nya betul-betul ngikutin nomor yang ini, 11 sama 12. 11 ini akan nyambung ke router 2. Oke. 12 akan nyambung ke ini router 2 kan 012. Oke, jadi yang ini masuk ke router 2, ini masuk ke router 3. Oke. Jadi ini kata-kata yang di sini udah nggak bisa saya ikutin lagi. Saya ngikutinnya nama interface, tinggal copy paste doang. Oke. Sekarang saya akan cek. Oke. Ini saya masuk router satunya Cisco. Ini udah Cisco beneran sih. 3600. Oke. Sekarang saya akan enable configure terminal, config terminal. Oke, udah. Sekarang ini saya kopas. Males. Jadi gua kopas aja. Cuman yang harus diingat adalah dia Ethernet 11 dan 12. 11 masuknya ke router berapa tadi? 2. 12 router 3. Oke. Paste. String. Oke.
dia lagi up, udah up, walaupun kabel belum dicolok, ini dia udah up nih interface-nya. Yang up adalah Ethernet 11 sama 12. Nah, sekarang seru nih urusannya. Sekarang saya harus sambungin dia. Oke, nyambungannya seru. Klik 11. Ini kan banyak pilihannya, jangan sampai salah ngeklik ya ini. Benar-benar harus bener nih colokannya kemana. 11 masukin ke sini, Ethernet 0-nya. Terus yang ini, oke. 12 masukin ke sini, Ethernet 0-nya juga. Kalau salah nggak nyambung nih ceritanya. Nah, sekarang kita akan coba bisa ping nggak? Kita ping dulu aja ya. Ping. Harusnya ada perintah ping sih. Saya udah jarang pakai Cisco. 1, 2. Oke, hidup. 80%, coba ulang lagi. 100% sekarang. Ulang lagi 100%. Sekarang coba 1, 1, 2. 80%, coba ulang lagi 100%. Kenapa yang ini 80%? Soalnya tadi sebelum dia bisa connect, dia harus nanya dulu, pakai ARP, MAC address lu berapa. Kalau udah dapat MAC addressnya baru bisa. Jadi ini udah bener kok, sambungannya udah bener. Oke. Buat ngeliat tabel routing, saya udah lupa. Cisco gimana cara ngeliat tabel routing? Show. Ini dia yang lihat tabelnya, show OSPF neighbor, show IP root. Kita lihat tabel routing ya, show IP root. Ini tabel routingnya dia cuma ada 2 tabel routingnya, dia belum punya tabel routing yang lain. Dia masih yang statik aja yang kelihatan. Oke. Show IP OSPF neighbor. Oke, kosong kan? Karena OSPF belum saya jalanin. Sekarang saya akan jalanin OSPF di sini. Ini yang mau saya kasih lihat bahwa kita bisa nyampurin sebetulnya, ada mikrotik, ada Cisco segala macam bisa campur jadi satu di jaringan karena kita pakai apa sih namanya? Pakai protokol yang standar yang sama sih. Nah, ini sekarang saya akan aktifin. Jadi perintahnya cuma enable configure router OSPF 1. Nah, dia ngasih tahu bahwa 10 ini adalah ini area 0, ini area 1. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini saya konfigur OSPF-nya diaktifin. Cara ngaktifin OSPF cuma gini doang sih. Oke, dan ini cara ngasih tahu bahwa IP mana masuk ke area mana. IP 10.01 masuk ke area 0, IP 10.11 masuk ke area 1. Copy, paste, N. Oke, coba kita. Oke, dia udah mulai tahu tuh. Ini udah ngasih tahu nih bahwa sebelahnya OSPF-nya udah mulai ngomong ke dia. Oke, coba kita lihat show IP OSPF neighbor, langsung dapet. Nih sebelah tetangganya dia siapa, dia tahu. Coba sekarang show IP root. Udah mulai ribet routingnya. Oke, dan dia punya tabel routing ke arah default. Ada. Coba sekarang kita coba ping dari PC 1 sama PC 2 ya. Ini dari PC 1 ke PC 2 bisa langsung. Dia nggak ngerasa loh ini. PC 1 tidak tahu bahwa routernya udah dicabut satu diganti pakai Cisco. Jadi si PC 1 nggak perlu tahu sih sebenarnya bahwa routernya ganti Cisco 1 biji. Terus saya ganti coba PC 2, kita ping juga. Ini PC 2. Ini PC 2, kita ping. Udah nyambung. Langsung nyambung. Coba ping ke dari PC 1 yang pasti kerasa sih harusnya. PC 1 mana PC 1? Ini dia. Ini PC 1. Kenapa saya pilih PC 1? Soalnya gini dia. Ini kan Cisco nih, router 1 udah diganti Cisco. PC 1 ada di sini, saya coba ping ke arah router saya ada di internet. Jadi ini Cisco, PC 1 masuk ke router 3, masuk ke router 1, masuk ke router 2, ping ke gateway saya di internet 192.168.1.0
0222 sama 224. Jadi dia harus lewat router 1, router 3, router 1, router 2 masuk ke gateway di internet. Oke, ping 192.8.0.222 nyambung, 224 nyambung. Ini lewat Cisco nih, saudara. Nggak ada masalah sih. Seru ya. Jadi cara bermain kayak gitu sih, main eksperimen ganti-ganti kayak gitu kira-kira caranya. Dengan cara itu kita bisa ganti-ganti seenaknya sih sebenarnya. Jadi kalau mau iseng bisa diganti, entah router 4 ganti Cisco lah, apalah. Kalau mau iseng lagi ganti OpenWrt lah, nyambung semua satu sama lain karena kita protokolnya sama, OSPF, BGP, nyambung, nggak masalah, mesinnya apa aja nyambung, kira-kira gitu. Dan ini seninya jaringan kira-kira kayak gitu. Oke, coba ada pertanyaan lagi. Jangan nanya buat urusan menteri ya. Menteri sama juga bohong, nanyanya ke menteri aja langsung. Ono Center. Kelebihan IP4 IP6 dibandingkan IP4. Sarannya gini deh, Anda masuk ke YouTube saya, masuk ke Ono Center. Jadi pertanyaannya kelebihan IP6 dibandingkan IP4 ya. Ono Center. Di sini ada playlist IP versi 6 sih sebenarnya. Mana dia? Ini dia. Ada 89 video tentang IP versi 6. Silahkan dipilih video-video itu. Oke. Klik IP 6. Oke. Nih saya tutup dulu. Nih tinggal cari yang ada kata-kata nih. Nah ini contoh nih. IP versi 6 perbandingan dengan IP versi 4. Silahkan dilihat aja video ini. Sekitar 13 menit sih. Oke. Jadi kalau pengen tahu perbandingannya sudah ada videonya. Gila. Pertanyaan udah jawabannya duluan. Jadi Anda harus ngerjain PR kalau sama saya. Lihat tuh video. Sampai mabok-mabok deh lo. Ada beres ya. Silahkan dilihat. Ini nggak usah. Wah. Brian Arnold. Namanya sih nama bule ya. Misalnya kita langganan ISP dengan kecepatan 20 mega, terus kita beli router yang link, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Misalnya kita langganan ISP kecepatan 20 mega, terus kita beli router yang link. Oh, yang sambungannya Gbps. Ke internetnya 20 mega. Terus internalannya Gbps gitu ya. Mubazir enggak. Yang pasti untuk transfer file antar komputer internal di LAN Anda kecepatannya Gbps. Jadi enggak mubazir. Jujur nih ya, LAN saya di rumah ini, di rumah yang saya pakai ini, LAN-nya kecepatannya Gbps sebagian. Jadi padahal ke internetnya cuman pakai apa sih tadi? Pakai Oxygen, Moratel sama pakai MNC. Kecepatannya cuman yang Oxygen tuh sekitar 20-an mega, MNC sekitar 10 mega. Tapi dalamnya Gbps semua. Jadi terutama bahkan di server saya itu 2 Gbps di bonding jadiin satu. Supaya karena traffic di dalam tinggi banget sih. Traffic di dalam jaringan LAN-nya aja tinggi. Internal LAN ya, server ke klien dalam LAN. Kebetulan LAN-nya ada server, jadi saya pakai Gbps. Jadi nggak mubazir sih sebenarnya. Oke. Terutama buat internal LAN-nya. Kalau ada server. Oke. Oh, kenapa 3 itu Cisco emang rada-rada. Ini 3 soalnya /30 ya. /30 artinya ada 3 komputer yang bisa dialokasiin lah kira-kira kayak gitu. Jadi bukan 255, emang kan /30 ini tadi. Kalau ya Cisco suka ngebalik-balik kayak gitu tuh. Nggak tahu lah, Cisco ajaib lah. Pintar banget orang-orang Cisco. Kan ini tadi /30. /30 itu ada berapa? Jadi ada, pokoknya harusnya akhir hitungannya ada 003 aja. Bukan 255.
gitu. Karena dibalik sama dia sih. Jadi gitu nih ya. Bukan 255 karena kita pakai slash 30 di situnya. Gitu. Dari antah berantah gitu. Ini nama antah berantah. Wow. OLSR, BGP, RIP, OSPF. Oke. Intinya gini, yang sering dipakai dua sih sebenarnya. RIP udah nggak dipakai sih. RIP jarang dipakai, bahkan nggak dipakai sih sebenarnya RIP. RIP adalah protokol yang zaman dulu, dulu banget. Routing Information Protocol, bukan Return in Peace. Udah nggak dipakai. Dia cuma bisa 16 router yang bisa dilewatin. Kita sekarang makanya BGP OSPF. OSPF biasa dipakai di LAN, intranet tuh OSPF semua rata-rata. BGP dipakai di provider internet. Jadi providernya pakai BGP, sementara LAN-nya di corporate, di enterprise segala macam pakai OSPF. OLSR kita biasanya makainya buat mesh, buat jaringan mesh WiFi. Jadi OLSR biasanya buat mesh, dan jarang banget orang yang ngerti OLSR, jarang banget orang yang pakai OLSR. Jadi ini jarang dipakai sih sebenarnya. Kalau mau serius bisa dipakai, cuman konsekuensinya karena ini jarang dipakai, MikroTik hampir nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Cisco nggak ada sih pasti. Kita biasanya harus bikin sendiri routernya yang ada OLSR-nya, dan itu biasanya pakai OpenWRT biasanya, gitu. Jadi ini bagusnya buat bikin jaringan mesh WiFi. Walaupun dia bisa aja mesh pakai Ethernet juga bisa, nggak masalah sih. Bisa juga OLSR dipakai di LAN, nggak masalah. Cuman kita biasanya pakai buat WiFi. Jadi yang sering dipakai cuma dua sih sebenarnya, OSPF, BGP. RIP dibuang jauh-jauh, nggak usah dipakai. OLSR aja paling kalau butuh mesh, gitu. Bedanya itu aja sih. Oke. Spek untuk virtual, maksudnya GNS3 ini ya. Komputer saya yang satu lagi tuh, laptop saya makanya 8 GB sih memori. Yang ini gede, yang komputer yang saya pakai sekarang ini gede, 16 GB memorinya. i5 sih, cuman i5 memori 16 GB. Tapi ini mungkin speknya kegedean. Cuman kalau yang di WiFi laptop itu 8 GB jalan juga. Jadi kalau mainan GNS3 ini bisa untuk pakai spek 8 GB juga masih jalan. 4 GB juga bisa sih, cuman jadi terbatas ininya. Jumlah mesin yang bisa disimulasikan sekaligus terbatas. Ini kalau dilihat kan banyak banget ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesin, 6 komputer yang jalan sekaligus, gitu ya. Jadi speknya kira-kira kayak gitu. Data bocor di level provider. Apa sih? Data bocor. Data bocor yang mana? Maksudnya yang di ini Tokopedia. Tokopedia bukan provider ya? Tokopedia mah bukan provider. Ini pertanyaan selalu buat menteri melulu. Ini aliat wow ini buat menteri dulu nanyanya. Intinya mah kalau mau aman ya harus ngegaji orang security yang mahal. Terus harus melakukan audit ISO 27001, 31000 yang serius. Bisa nggak peralatan di BTS kita dirubah total jadi milik bangsa Indonesia? Ini ke menterinya tanyanya, jangan ke saya. Kalau saya jawabnya bisa. Cuman menterinya mau apa kagak? Masalahnya ini kan Huawei naro alat di sini. Gitu. Dan itu alatnya seringkali sewa loh. Sewa beli loh, bukan beli full gitu. Network engineering, untuk network engineer sendiri perusahaan ya, tergantung perusahaannya mas. Kalau perusahaannya namanya kantor menteri negara apa, yang dilihat sertifikat. Tapi kalau perusahaannya seperti misalnya PT apa yang benar-benar kayak ISP misalnya, ISP jangan plat merah ya, ISP yang benar-benar dia akan ngelihat bukan sertifikat, dites beneran, lu bisa enggak ngeset router gitu. Kagak bisa mending nyingkir aja dah, gitulah.
Dan saya udah ngelihat sendiri teman-teman kalau di kantor lagi ngetes orang sadis. Lu kagak bisa, pergi. Nggak bisa Linux, nggak usah ngelamar gitu aja, udah sadis. Kalau yang swasta beneran ya. Sayangnya kan semua orang ngelihatnya saya mau jadi pegawai negeri, ya udah sertifikat aja yang diambil dah gitu aja. Apakah Indonesia sudah siap untuk 5G? Apakah itu merubah harga pasar? Ini tanyanya ke menteri dah. Indonesia siap 5G apa enggak? Pertanyaannya kalau saya nggak gitu, Indonesia bisa bikin 5G nggak? Bisa. Boleh nggak sama menteri? Nggak tahu. Untuk keamanan jaringan, apakah ada job khusus? Dan untuk ini banyak jobnya mas. Cuman ngomong jujur terus terang dulu ya. Ini job untuk keamanan jaringan banyak. Untuk perusahaan banyak. Pelatihan segala macam ada. Cuman ngomong terus terang dulu. Di antara kita, karena ini masalah keamanan. Kalau keamanan, urusan utamanya adalah trust. Anda bisa dipercaya enggak? Bagaimana kita bisa percaya sama Anda? Ini urusannya bukan sertifikat kalau udah kepercayaan. Urusannya bukan sertifikat kalau kepercayaan. Urusannya lu bisa dipercaya apa kagak. Lu kagak bisa dipercaya, lu nggak dapat kerjaan itu sih sebenarnya. Jadi biasanya di antara kita ada rekomendasi mulut ke mulut. Biasanya kayak gitu. Pakai dia aja, anaknya bagus, anaknya jujur, anaknya bisa dipercaya. Biasanya itu banget. Jadi biasanya antar kita suka ngomong, lu punya orang kagak, gitu. Kalau mau dapat model gitu, taktiknya, cara mainnya gini. Misal, caranya adalah nyusup masuk sebagai, kalau mahasiswa kan bisa kerja praktek ya, kerja praktek di perusahaan segala macam. Cuman kita udah mulai agak sadis nih perusahaan-perusahaan. Jadi kalau mau kerja praktek doang, lu cuma pengen belajar, didepak tuh langsung. Kita pengen nyari orang-orang yang kerja praktek dan memang udah mulai agak jago. Kalau cuma belajar aja depak. Terus pertanyaan kan sederhana aja. Emang perusahaan gua sekolah apa ya? Gratis buat lu, enak aja. Kita mau kerja, cari duit, bukan buat ngasih sekolah lu gitu. Jadi caranya adalah gini. Masuk ke sini. LMS Ono Center ORID/Moodle. Oke. Makanya dari dulu saya selalu ngomong silahkan kerjakan. Tapi saya kan nggak maksa banget ya. Silahkan kerjakan, masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle, klik login. Oke. Ke bawahin sini, silahkan bikin new course. Oke. Terus Anda login. Di sini. Oke. Putus ya. Coba lihat. Live streaming saya masih hidup kan? Oke. Jadi klik login, masuk ke sini, masukin course ini, kerjakan ujian-ujian di sini. Terutama yang ini ya. Kalau pengennya cyber security, kerjain ujian cyber security dah. Oke. Sampai dapat nilainya bagus. Nah, ini rada gampang. Saya bisa ngasih kayak, bukan rekomendasi kali ya, kasih sertifikat versi Ono lah, bahwa Anda sudah berhasil dapat nilai berapa dari kuliah cyber security ini. Pakai sertifikat itu kadang-kadang suka saya isengin juga. Misalnya saya tawarin ke temen, nih ada yang berhasil lulus dapat 90, lo pakai apa kagak nih anak buat kerja praktek gitu. Jadi kita caranya adalah mau waktu rekrut, kita pengen punya jaminan Anda pinter apa enggak. Dapat jaminannya dari mana? Kerjain kayak gini-ginian. Jadi waktu rekrut nggak bisa cuman buat kerja praktek pun nggak bisa cuman sekedar saya ngelamar dong, saya pernah kuliah di sini, nilainya sekian, nggak percaya orang asli. Jadi sarannya kalau mau kerja serius, kerjain model kayak gini-ginian, dapetin sertifikat-sertifikat kayak ginian, ngelamar dengan sertifikat-sertifikat seperti ini. Gitu. Mulai dari kerja praktek dulu. Nggak bisa langsung ngelamar kerja. Ngelamar kerja biasanya pun akan langsung kita trial dulu. Coba 3 bulan, masa percobaan. Jadi paling gampang sih masuk kerja praktek dulu sih. Beres ya? Sip ya? Oke. Soalnya udah pada sebel sih. Ini dari kampus-kampus kok pada nggak ngerti apa-apa. Dosennya pada nggak ngajarin ya apa gimana? R3 terkoneksi R1. R terkoneksi R2. Koneksi 4. Realisasi koneksi antar routernya pakai apa? Kalau di dunia nyatanya antar routernya pakai kabelan aja sih ini.
Jadi realisasi antar routernya kabelan. Tadi kan tiap kali Ethernet. Jadi ini cuma kabelan doang sih. Antar routernya cuma kabel dicolok. Kalau di sini cuma gini doang nih. Nah ini kan kelihatin ada colokan LAN ini. Ini colokan LAN. Jadi realisasi mah kayak colokan LAN ini doang sih. Tapi harus colokan yang nyoloknya ke port yang bener ya. Ini kan ada port-portnya tadi nomor sekian harus port yang bener dicoloknya. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Sip ya. Jadi ini sederhana aja sih kabelan doang. Oke, coba lihat lagi pertanyaan yang lain. Oke, reset access point. Jaringan internet tempat saya bekerja tidak terhubung 1 minggu ini. Kemudian semalam sudah diperbaiki di servernya. Karena sudah di reset servernya, akhirnya terhubung, harus di reset juga. Tapi beberapa sambungan tetap bisa, walaupun saya sudah reset. Wah, ini bingung nih jawabnya. Ini saya jawabnya bingung. Kenapa? Karena saya nggak tahu konfigurasi yang Anda pakai. Saya nggak tahu juga software yang dipakai, akses pointnya apa, segala macam nggak tahu. Jujur ya, kalau di rumah saya nggak peduli sih. Kalau di rumah saya sih satu akses point di reset, yang lain tetap jalan aja. Jadi nggak ada urusan sama reset access point sih sebenarnya. Server dibenerin juga nggak ada hubungan sih sebenarnya. Jadi nggak tahu. Ini sangat tergantung konfigurasi dari jaringan yang Anda pakai nih kayak gini-ginian. Jadi saya nggak tahu nih, jawabannya nggak tahu karena harus sangat tergantung. Ini yang dimaksud server router kali ya? Ini kayaknya sih. Ini kayaknya servernya bukan server nih kayaknya router, mungkin modem ke internetnya nih kali ya. Ini insting saya bilang. Oke. Tapi akses pointnya sih kalau kita di rumah, saya di rumah ini saya bridging semua akses pointnya. Saya bridge, jadi mau di reset nggak peduli sih sebenarnya. Makanya tergantung banget ini, sangat tergantung pada konfigurasi jaringan yang Anda pakai. Nggak bisa dijawab gitu aja. Soalnya konfigurasi jaringan bisa macam-macam gitu ya. Jadi ini saya pusing jawabnya. Kalau pertanyaannya kayak gini saya nggak bisa jawab. Oke. Advanced networking. Untuk karir di bidang jaringan sebaiknya kedepannya mengambil ini bingung nih. Masing-masing ada rezekinya masing-masing kalau mau jujur sih. Masing-masing ada rezekinya masing-masing. CCNP apa segala macam, Juniper juga ada rezekinya, cuman yang ini biasanya di operator, di corporate gede-gede. Cyber security ini bisa turun, bisa banyak. Maksudnya lowongannya mungkin lebih banyak kalau cyber security daripada yang ini. Lowongannya lebih dikit sih sebenarnya. Cloud lowongannya lebih dikit sih sebenarnya. Gitu yang paling gede lowongannya yang ini sih sebenarnya. Oke. Harga hampir sama semua sih, harga ininya hampir sama semua. Cuman kalau saya sih kerjain dulu yang paling gampang buat Anda gitu. Misalnya CCNP lebih gampang, kerjain CCNP. Nanti masuk ke security-nya, masukin. Jadi kita punya sertifikasi banyak gitu. Dan ini probabilitas buat dapat kerjanya jadi lebih enak sih sebenarnya kalau kita punya banyak. Jadi kalau saya akan cenderung ambil yang paling gampang, bukan yang kedepannya yang mana. Enggak sih, kedepannya jujur kalau kita nyari orang, yang kita cari adalah ini orang bisa apa aja. Ibaratnya gini lah, kalau saya beli orang satu, toto dia punya kemampuan 5, kan mending satu yang punya kemampuan 5 daripada yang satu kemampuan 1 gitu. Nih satu orang bisa CCNP, bisa Juniper, bisa cyber security, bisa cloud, 4 biji nih. Orangnya 1 biji. Ya ambil yang orang yang itu daripada dia cuma CCNP doang. Kalau bisa macam-macam, ambil yang macam-macam. Gitu. Tapi harus fokus sih. Yang paling gampang aja dihajar dulu lah. Soalnya orang di Indonesia tuh jarang. Jadi Anda bisa apa aja sebetulnya probabilitas kerja tinggi sih. Karena orang di Indonesia tuh langka. Nggak banyak orang. Jadi Anda beruntung ada di Indonesia, soalnya orang pintarnya nggak banyak. Jadi selamat loh, kerjaan masih banyak. Oke. Enroll in learning.
Oke, jadi sebagian besar dari Anda nggak tahu cara enrollnya sih sebenarnya, walaupun sebetulnya saya buka. Ini saya kerjain langsung ya, live nih, saya kerjain. Masuk ke e-learning. Ini saya login langsung. Saya biasanya akan ngecek aja di sini, ngecek siapa orang mana yang belum daftar. Saya akan more. Yang belum konfirmasi siapa, saya konfirmin nih. Ini yang saya kerjain normal. Jadi sehari bisa 3 kali. Yang tidak dikonfirmasi saya lihat, add filter. Kelihatan, oh ini ada, wah ini kayaknya ada yang luar negeri nih. Luar negeri saya delete biasanya. Soalnya suka jadi hacker, dia suka ngaco. Is not equal to Indonesia. Saya tambahin filter lagi. Jadi ini ada 2 yang bukan Indonesia. Saya tambahkan ke sebelah kanan. Ini saya kecilin dikit lah. Ini ada 2 yang bukan dari Indonesia, saya delete. Hapus. Jadi yang bukan Indonesia saya hapus sih langsung. Yes. Jadi kalau Anda ngaku dari negara lain, gua hapus nih. Parah. Si Ono akan parah. Oke. Terus saya buang filter yang bukan Indonesianya. Remove. Selected. Jadi tinggal yang dari Indonesia aja. Ini ada 4 orang yang dari Indonesia yang belum confirm. Saya confirm semuanya. Jadi add all. Ini ya. Tadi ya. Ferdi Solehin namanya siapa? Coba lihat. Wahyu Rizky beda. Wahyu Rizky nggak ada di sini. Oke. Confirm. Saya confirm semua. Jadi dari Indonesia saya confirm semua sebagai user usernya LMS. Nah sekarang buat kuliahnya kursus, karena Anda semua suka nggak tahu cara enrollnya, saya masuk ke kursus cyber security. Saya akan enrollin semua manual pengguna, metode pendaftaran. Ini saya akan masuk manual enrollment. Ini kalau manual saya ngerjain. Sebetulnya saya udah siapin self enroll, ada 2.000 orang yang berhasil enroll. Cuman 31.000 nggak berhasil enroll. Jadi saya kepaksa kayak gini. Ini ada berapa tuh? Ada 16 orang. Tapi namanya siapa tadi? Wahyu Rizky. Coba ada nggak Wahyu Rizky? Ini dia Wahyu Rizky. Ya. Saya enroll. Ini saya tambahkan ke sini. Jadi Anda sudah saya enroll di cyber security. Oke. Ini saya jawab aja langsung, reply. Oke, sudah di enroll manual. Tapi nunggu saya. Sebetulnya Anda bisa enroll sendiri sih, cuman pada nggak tahu caranya aja. Oke. Ini salah banget, tidak perlu config. Perlu banget config. Jadi kedepannya SDN, betul. Makhluknya seperti apa? Makhluknya sebenarnya kayak virtual aja. SDN, open source lah ya. Kita ambil open source-nya. Anda bisa lihat nih software-software SDN-nya banyak banget sih. Nih banyak banget. Open vSwitch apa segala macam. Tapi pada dasarnya adalah ini software supaya kita bisa bikin jaringan dalam komputer. Kebayang? Makhluknya. Kalau yang saya pakai logikanya kira-kira kayak gini lah. Jadi kita bisa bikin jaringan dalam komputer seperti ini. Gitu ya. SDN kira-kira gitu. Kita bisa bikin jaringan dalam komputer. Tapi ini lebih kompleks daripada GNS3 ya. Ini lebih kompleks banget. Dan ini kemampuannya dahsyat, udah enak banget pakai kayak ginian. GNS3 buat simulasi sih. Performanya nggak sebagus yang ini. Cuman komputernya harus kencang banget. Gede banget komputernya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Jaringan tidak perlu dikonfig lagi. Ini salah banget. Jaringan tetap dikonfig, nggak bisa lu kagak konfig jaringan. Jadi emang aplikasi install jalan ya, kagak lah. Jadi ini harus tetap dikonfig ya. Ini suka salah banget orang-orang mikirnya, kita pakai aplikasi ini jadi tinggal install aja. Emangnya
bisa jalan, kagak, nggak bisa jalan, harus dikonfigurasi. Jadi ini tetap harus dikonfigurasi, tapi bentuknya semua software. Konsekuensi semua software artinya jaringannya ada di dalam komputer. Jaringannya nggak fisik ada di luar komputer. Jaringannya dalam komputer secara software. Konsekuensinya kencang. Dalam komputer semua kencang, kalau di luar komputer lebih pelan. Karena ada di dalam komputer semua kencang, terus lebih murah karena bentuknya software bukan hardware. Jadi itu kenapa kita pakai SDN. Karena komputer udah gede-gede, jaringannya dimasukin komputer aja gitu. Kalau melakukan MM ke suatu server Tokopedia, apakah itu boleh? Soalnya ada yang bilang karena dilindungi Undang-Undang ITE. Jadi di Undang-Undang ITE tertulis bahwa kalau Anda melakukan NMAP urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta kalau ketahuan. Itu aja sih. Beres ya. Jadi kalau pengen NMAP, port scanning ke semua, bukan toko online aja sih, ke semua server di Indonesia segala macam, urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta kalau ketahuan, kira-kira gitu. Beres ya. Sip. Terus terbagi. Ini pertanyaannya seru banget ya. Pak, hacker itu terbagi berapa ya kalau boleh tahu? Maksudnya level hacker. Tergantung yang bikin level sih sebenarnya. LMS, Ono Center. Oke. Masuk ke e-learning lagi. Masuk sinilah. Sebenarnya ada di situ juga sih. Tapi coba hacker. Hacker dalam film. Hierarki hacker. Saya gedein dulu. Jadi Anda perlu sering baca sih. Rata-rata pada nggak baca sih soalnya. Ini ada hierarki hacker. Kalau pengen tahu yang namanya level, mungkin hierarki. Oke. Ada segini. 5 minimal. Ada lamer, script kiddies, develop kiddies, semi elite, elite. Kira-kira kayak gitu hierarkinya. Tapi sebetulnya ini semi elite sama elite hampir sama aja lah. Script kiddies sama develop kiddies hampir sama aja. Jadi cuma 3 sih. Lamer yang on, pemula banget, nggak on sih, pemula lah. Script kiddies adalah orang hacker-hacker yang pengennya pakai script doang. Jadi berpikirnya pakai aplikasi doang. Aplikasi install selesai jadi. Itu script kiddies lah, kira-kira kayak gitu. Elite sama elite, semi elite itu yang jago-jago, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini jago-jago dan mereka rata-rata programmer sih. Programmer jago. Tapi rata-rata nggak kelihatan sih. Kalau udah yang elite sama elite nggak gitu kelihatan. Kelihatannya dari tulisan, cara ngomong, cara interaksinya baru kelihatan. Gitu. Dan rata-rata yang level-level ini biasanya nulis sih. Bikin tutorial, bikin how to segala macam, taruh di YouTube segala macam, itu elite sama elite. Cuman YouTube kalau kebanyakan hacking-hacking yang berbahaya bisa di-ban. Saya videonya udah di-delete sama YouTube juga soalnya. Jadi ya rada males jadinya. Beres ya. Sip. Oke. Kagak ada pertanyaan lagi. Saya punya waktu sekitar 15 menit lagi sebelum saya harus off buat nyiapin buat jam 4. Oke. Saya akan masuk ke sini aja kalau gitu. Tapi ntar mungkin prakteknya minggu depan aja ya. VLAN. Ada berapa yang pada nanya VLAN? Paling bagus masuk ke wikinya ini sih, Mikrotik. Ini neranginnya paling bagus saya lihat. VLAN. Gedein dikit. VLAN adalah 802.1Q. Oke. Virtual Local Area Network VLAN. Oke. Bedanya apa sama LAN biasa? Dia nambahin header ini sih, 802.1Q. Ada VLAN ID di situ. Sisanya sama persis. Jadi kalau kita lihat MAC address-nya, protokol data link layer-nya sama, cuma ditambahin sedikit aja. VLAN ID ini 4 digit, kira-kira kayak gitu. Oke. Router OS support sampai 4095 VLAN interface. Konsekuensinya VLAN adalah walaupun secara fisik sama,
tapi tiap-tiap ini kayak punya ini sendiri, LAN sendiri. Walaupun ini fisiknya, kalau kita lihat secara fisik sih nyambung ke fisik yang sama, nyambung ke switch yang sama, cuman ini kayak LAN beda. Oke, kira-kira gitu, itu VLAN. Dan ini banyak dipakai di lapangan, banyak dipakai. Ini cara konfigurasinya, dia bikin interface sendiri, nempel ke interface yang fisik. Ini Ethernet 1 adalah interface fisiknya, kita tempelin VLAN fisik tambahan di atas fisik ini dengan ID ini. ID-nya tadi yang ada di sini ya. ID-nya ada di sini, itu VLAN. Oke. Ini cara ngaktifin VLAN-nya. Terus ini contohnya. Jadi walaupun kita lewat switch yang sama, ini traffic yang warna merah tidak kecampur sama traffic biru. Jadi biru sendiri, merah sendiri, walaupun switchnya barengan. Akibatnya ini nggak bisa nyadap ke sini, ini nggak bisa nyadap ke sini lah, kira-kira kayak gitu. Akibatnya kita bisa bikin jaringan, walaupun pakai switchnya cuma satu, kita bisa bikin jaringan macam-macam di dalamnya. Ada jaringan punya HRD lah, jaringan punya siapa, switchnya cuma satu. Jadi switchnya bisa diirit, tapi jaringannya beda-beda sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Ini cara nambahin VLAN-nya, kita bisa print VLAN-nya. Perhatiin ya, ini MikroTik tapi command line semua ya, tidak pakai ini ya, tidak pakai Winbox. Oke. Ini cara nambahin IP address ke VLAN. Jadi VLAN dianggap sebagai interface aja. Biasanya kan Ether 1, Ether 2, Ether 3, ini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Jadi dilihat sebagai interface aja, sama treatmentnya kayak interface, bisa di ping segala macam, akibatnya kita bisa isolasi. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi ini misalnya ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, ya udah ngomongnya di sini. Walaupun pakai switch yang bareng, dia hanya ngomong antar VLAN 3 aja, dia hanya ngomong dengan VLAN 2 aja, dia ngomong VLAN 4 aja, kira-kira kayak gitu. Oke, ini cara konfigurasinya. Ini cara ngasih IP address ke masing-masing VLAN. Perhatiin masing-masing VLAN IP addressnya beda ya, 10.10.20, 10.10.30, 10.10.40, kira-kira kayak gitu. Dan kita bisa bikin trunk, bisa bikin sambungan jarak jauh antar router. Ini ada 10.22.00, 10.22.3. Nah, ini kita bisa bikin jaringan di sini. Oke, kira-kira gitu. Ini mungkin akan kita uji cobalah minggu depan, kalau sekarang udah nggak mungkin. Itu kita akan coba minggu depan yang ini, mudah-mudahan, kecuali ada topik ada saran topik yang lain ya. Ini banyak dipakai sih VLAN. Oke. Ada saran topik atau apa, pertanyaan lagi? Jika router di beda lokasi yang tidak terjangkau kabelan antar daerah, apakah koneksi antar routernya harus sewa ISP? Jika menggunakan ISP yang berada di lokasi, bagaimana konfigurasinya Om? Oke. Ya, kalau udah jarak jauh, mendingan sewa ISP. Oke. Kalau ISP-nya beda lokasi, gimana konfigurasinya? Jadi kalau udah, ya, yang masalah dengan ISP Indonesia adalah mereka sudah kehabisan IP public. Jadi kita akan punya masalah besar pada saat nyambungin antar LAN, karena IP public, modemnya bukan IP public. Ini yang bikin masalah nih. Nih saya kasih lihat modem saya aja nih. Ini enter user. Nih saya masuk ke network status ya. Status aja lah. Network interface 1. Ini IP saya masa 10.122.01. Ini kan IP private. DNS-nya 172.16, IP private juga, nyebelin banget. Jadi saya dapatnya IP private. Oke, saya masuk lagi ke sini. 22. User. Salah. Ini bukan user, ini root. Ini provider yang satu lagi, ini Oxygen nih. 1. Nih IP-nya IP private 10.89 IP private. Jadi saya punya masalah, kita punya masalah besar karena providernya nggak ngasih IP public.
Solusinya apa dengan kondisi seperti ini? Solusinya adalah kita kepaksa bikin nyewa hosting di luar supaya bisa jadi perantara. Jadi kira-kira gambarnya, ini kalau gambar lama lagi ya. Jadi teknologinya ginilah. Masuk ke wiki saya aja. Pakai VPN. Salah ngetik. VPN. Ini pakai VPN, gambarnya kan ada gambar di sini. Nah, di sini. Jadi kita punya ini server di luar ya. Kita bikin server di luar, hosting kepaksa cari hostingan di luar. Kalau semuanya IP private ya. Tapi kalau Anda mau ya kita bisa, kalau perusahaan bisa bayar ke provider. Gue mau bayar lebih mahal dikit tapi kasih IP publik, lebih gampang itu kalau udah IP publik. Jadi IP publik ke IP publik, nggak usah hosting, IP publiknya bikin jadi VPN server. Nanti ini bukan sebagai user, ini LAN yang satunya lagi. Ini LAN satu lagi bisa connect ke VPN server ini. LAN ini bisa connect ke LAN ini jadinya. Yang warna merah ini. Ini di belakang ini ada LAN ya. Gitu. Kalau ada satu yang punya IP publik jadi enak. Jadi mainnya VPN server, cuman kalau mau aman pakainya yang ini, Open VPN. Jangan pakai yang ini semua. IPsec masih aman lah. Jangan pakai PPTP, L2TP, saya lebih ke arah Open VPN sih sebenarnya. Kalau bisa Open VPN, tapi konfigurasinya lebih rumit nih Open VPN. Gitu. Beres ya. Jadi bikinnya VPN server. Jadi mainnya udah VPN sih sebenarnya. Solusinya pakai VPN. Supaya aman aja. LAN ke LAN, intranet sambungin ke intranet. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Backbone satelit itu apa? Backbone satelit artinya sambungan jarak jauhnya lewat satelit. Gitu aja sih. Bisa aja backbone pakai fiber, artinya sambungan jarak jauh pakai fiber optik. Bisa aja backbone lewat microwave, artinya sambungan jarak jauh pakai microwave. Kira-kira gitu. Backbone sambungan jarak jauh. Lewat apa? Gitu aja sih. Beres ya. Oke. Trending, ada seseorang yang bisa masuk ke konsol salah satu operator data detail seorang. Ya kalau jebol ya bisa kayak gitu sih. Kalau jebol ya. Cuman kalau sampai jebol kayak gitu ya operatornya keterlaluan banget sih. Ya kalau jebol ya bisa masuk ke konsol. Kalau jebol, semoga enggak. Cyber security. Ini maksudnya apa? Nggak ngerti saya. Eksperimen Keyradar Community Edition, Pak. Ini maksudnya apa? Pertanyaan atau apa? Ya, iya aja deh jawabannya. Bingung. Jangan khawatir ya. Banyak orang yang ngirim kayak gini ke saya bingung terus. Ini maksudnya apa? saya sendiri juga bingung nih maksudnya apa, nggak ngerti. Jadi nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak ada objek, kan bingung. Ini kan cuman apa ya? Eksperimen ya udah. Oke, terima kasih. Terus bingung. Oke. Ini beres semua. Nggak ada pertanyaan, aman semuanya? Nggak ada. Oke. Saya lulusan elektro tapi nggak paham nyolder bikin PCB atau lainnya. Ya memang nggak semua lulusan elektro bisa nyolder. Membuat aplikasi Android Apple biar pada mabok. Wah, jangan kasihan dong. Oke, yaudah. Kalau nggak ada pertanyaan ini saya lihat terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lumayan ya 168 orang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan terima kasih banyak atas kuliahnya. Saran saya sih ikut kuliah di LMS Ono Center ORID/Moodle, itu free. Silahkan kerjakan semua soalnya. Kalau Anda bisa dapat nilai 90, enak buat dikasih rekomendasi buat kerja praktek segala macam, dan itu bisa nanti dipakai buat kelamar kerja sih. Kira-kira kayak gitu. Coba di bawah ada lagi nggak? Maksudnya dia minta Bapak di bidang eksperimen itu, Pak. Oh alah. Oh gitu maksudnya. Oke. Terima kasih. Katanya WireGuard pengganti OpenVPN biar lebih hemat resource. Oke.
belum pernah nyoba WireGuard juga. Ya udah. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah kosong jam 1 lagi lah. Cuman kasihan yang Sumatera tuh masih pada ini sholat Jumat. Nanti lihat ini ya rekamannya aja ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Ini saya streaming, saya matikan ini sekarang.